Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himagrotek Universitas Mataram. Perkenalkan, saya Umi Aida selaku host di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan bagi masa depan pertanian, terutama bagi kalian para mahasiswa pertanian maupun anak muda yang tertarik di bidang agriculture. Namun, seperti kita tahu dalam dekade terakhir, dalam sektor pertanian memiliki banyak permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, semakin kesini peran penyuluh menjadi sangat penting. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tantangan penyuluh pertanian di era modern bersama salah satu pemateri kita yang luar biasa, ada Kak Sofian Sauri. Halo Kak, apa kabar? Halo Aida, halo semuanya. Alhamdulillah baik. Gimana Aida kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Perkenalkan, nama saya Sofian Sauri. Saya merupakan alumni Fakultas Pertanian, lebih tepatnya program studi agroekoteknologi, lulus pada tahun 2023 kemarin dan sekarang bekerja di PT Swessit Indonesia di bagian Field Inspection Officer atau bagian produksi benihnya, seperti itu. Oke, seperti kita tahu bahwa Kak Sofian Sauri merupakan salah satu alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan sekarang bekerja sebagai penyuluh ya Kak, di salah satu perusahaan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu penyuluh, tapi kita bakalan dengarkan langsung dan akan ngobrol-ngobrol nih bersama Kak Sofian sebagai selaku penyuluh. Nah, menurut Kakak apa sih penyuluh pertanian secara umum menurut Kakak? Kalau terkait dengan penyuluh pertanian ya, penyuluh pertanian itu adalah seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan informasi atau edukasi terhadap satu masyarakat atau satu kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pertama mensejahterakan masyarakat, yang kedua meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di suatu wilayah tersebut guna untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut, seperti itu. Oke. Berarti penyuluh ini tentunya sangat penting ya Kak di dalam bidang pertanian karena yang terjun langsung ke petaninya dan juga membantu petaninya. Kalau menurut saya untuk zaman sekarang ini penyuluh pertanian itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang memang belum terjangkau dengan teknologi-teknologi terbarukan dari pertanian itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti saya mendengar teknologi. Berarti di sini ada peran teknologi. Apakah selain itu ada peran media sosial Kak dalam membantu dalam program penyuluhan mungkin kepada petani gitu? Terkait dengan peran sosial media untuk zaman sekarang ini, karena kita berada di zaman modern yang semuanya serba cepat, semuanya serba instan, dan semuanya serba teknologi, tentunya peran dari sosial media untuk penyuluh pertanian dan juga pertanian itu sendiri itu sangat penting. Karena apa? Setiap informasi yang misalkan di luar daerah maupun di luar negeri itu bisa dijangkau oleh masyarakat yang berada di satu wilayah yang berbeda, seperti itu. Jadi semua informasi-informasi, khususnya informasi pertanian yang mungkin belum ditahu oleh banyak orang karena adanya sosial media ini, itu tentunya akan sangat bermanfaat. Tentunya masyarakat bisa mengetahui informasi tentang pertanian itu sendiri, seperti itu. Oke, berarti peran teknologi maupun sosial media itu sangat berperan ya. Tetapi mungkin banyak dari misalnya di Indonesia banyak petani-petani yang masih belum terlalu terjangkau dengan teknologi ini. Mungkin itu menjadi salah satu tantangan penyuluh yang harus terjun langsung gitu kan Kak. Ya. Mungkin dari selama Kakak menjadi penyuluh, apa sih tantangan yang sering dialami selama di lapangan menjadi seorang penyuluh gitu? Terkait dengan tantangan, mungkin secara garis besar setiap apa yang kita kerjakan itu pasti ada tantangannya, seperti itu. Kalau untuk penyuluh pertanian sendiri, tantangannya itu lebih ke kebiasaan atau budaya masyarakat itu sendiri. Jadi kebiasaan masyarakat di suatu wilayah itu yang harusnya kita mulai ubah ke pertanian modern itu menjadi tantangan paling besarnya kalau menurut saya. Jadi selama yang saya hadapi itu di suatu wilayah itu misalkan wilayahnya termasuk lahan kering, yang kebiasaan masyarakatnya itu menanam jagung dan juga kacang tanah.
Jadi bagaimana caranya kita mengubah kebiasaannya itu dari hanya menanam jagung di lahan keringnya itu, kita rubah menjadi tanah itu tidak hanya bisa kita tanami jagung maupun kacang tanah, nanti juga kita bisa tanami tanaman-tanaman hortikultura. Makanya kita langsung terjun ke masyarakat, memperkenalkan dengan masyarakat bagaimana sih caranya, bagaimana sih untuk meningkatkan sumber daya alam kita yang tersedia yang cukup banyak, itu bisa menjadi lebih optimal lagi seperti itu. Lebih ke kebiasaan sama budaya masyarakatnya itu sendiri sih menjadi tantangannya. Iya, dan untuk terjun langsung ke dunia petani atau di lapangan itu pasti perlu pendekatan ataupun butuh kepercayaan nih Kak dari petani sebelum kita mengedukasi tentunya kan. Mungkin dalam apa sih sekiranya yang perlu kita lakukan sebelum melakukan suatu penyuluhan kepada petani, mungkin dari pendekatan, terus membangun kepercayaan dan sebagainya. Ya, baik. Terkait dengan hal itu memang permasalahan terkait dengan kebiasaan maupun budaya masyarakat itu tidak bisa langsung kita balik secara 180 derajat ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu pelan-pelan kita rubah dengan cara yang pertama itu kita ambil beberapa orang di bagian masyarakat itu yang memang ingin mau berubah dan mengupgrade diri mungkin ya hitungannya. Kita ngambil berapa sampel mungkin nanti itu kita bina, itu kita memberikan bagaimana penyuluhan kita di mereka. Nanti hasilnya itu kita tampilkan ke masyarakat secara umum. Oh ternyata setelah kita lakukan penyuluhan, setelah kita mencoba di salah satu orang ini, berapa orang ini gitu kan, misalkan hasilnya baik, tentunya masyarakat yang lain juga akan ikut menerima apa yang kita sampaikan nantinya seperti itu. Iya, jadi perlu pembuktian kepada beberapa masyarakat dulu, baru jangkauan luas gitu kan Kak. Betul sekali. Tetapi misalkan nih ada kasus ada petani ataupun masyarakat yang kurang setuju dengan salah satu program ataupun tidak terlalu percaya gitu kepada penyuluh karena mungkin budayanya tadi yang berlatar belakang budayanya yang kurang sejalan dengan program penyuluhan, yang dimana program penyuluhan itu berorientasi kepada perubahan ataupun yang lebih ke modern lagi gitu Kak. Ya. Itu bagaimana? Terkait dengan penolakan dari masyarakat, memang selama saya mungkin melakukan penyuluhan atau bekerja seperti itu, pasti ada aja penolakan, ya penolakan secara langsung maupun secara tidak langsung seperti itu. Secara langsungnya mungkin ketika pas kita melakukan penyuluhan, ya udah nggak mau saya, gitu kan. Penolakan secara tidak langsungnya mungkin di tempat kita penyuluhan mereka mau, tapi ujung-ujungnya mereka nggak mau, itu secara tidak langsung. Saya menghadapi penolakan-penolakan tersebut yaitu dengan cara seperti yang tadi. Saya memaksimalkan orang-orang yang memang mau berubah mungkin, atau orang-orang yang menerima terkait dengan apa yang saya bawa atau teknologi mungkin yang saya perkenalkan. Nah, saya maksimalkan di mereka beberapa orang ini supaya nanti menjadi sampel atau menjadi contoh di masyarakat-masyarakat yang mungkin menolak seperti itu. Itu sih lebih lebih ke cara saya yang biasa saya lakukan seperti itu. Oke. Tadi Kakak menjadi penyuluh di salah satu perusahaan yang dimana bidangnya itu adalah perbenihan ya Kak. Ya. Yaitu biasanya di sektor perbenihan itu seperti apa penyuluhannya kepada petani gitu? Apakah ada pemberitahuan atau edukasi mengenai benih juga, mengenai pupuk juga Kak, atau bagaimana? Kalau saya karena saya bekerja di bidang pembenihan, tentunya saya biasanya bekerja sama dengan petani. Nanti petani itu menanam tanaman yang saya perkenalkan seperti itu. Jadi hasil dari tanamannya itu akan saya diambil sama perusahaan, jadi dibeli sama perusahaan, kemudian nanti terkait dengan pemupukan segala macam, pokoknya dari awal sampai akhir saya ajarkan petaninya, kemudian saya bagaimana petani itu bisa menghasilkan benih yang bagus dan mereka juga bisa mendapatkan profit yang bagus dari apa yang saya bawa seperti itu. Oke. Nah,
Nah, kita masuk ke anak mudanya nih Kak, atau peran mahasiswa ataupun anak mudanya. Nah, seperti kita tahu sekarang tuh nggak semua anak muda ataupun nggak semua mahasiswa pertanian pun yang mau menjadi seorang petani ataupun terjun langsung ke pertanian gitu. Mungkin gimana sih atau apa sih yang menjadi motivasi kakak atau seberapa peran anak muda itu berperan penting dalam dunia pertanian gitu, yang terjun langsung ke dunia pertanian? Oke, baik. Memang saya cukup sedih mendengar kenyataan bahwa seorang mahasiswa pertanian pun tidak tertarik dengan pertanian itu sendiri. Karena apa? Selama saya bekerja di sini juga yang saya lihat bahkan lebih dari 90% itu orang yang sudah dewasa atau orang tua udah yang jadi petani saya. Anak-anak muda keinginannya untuk bertani itu kurang karena yang pertama, image seorang petani itu di masyarakat itu nyangkul, nyabit, atau enggak cuma traktor Di sawah. lahan seperti itu, pokoknya kotor-kotor seperti itu. Padahal sebenarnya kayak yang kalau kita bisa meneliti lebih jauh atau menelaah lebih jauh, pertanian itu enggak cuma kotor-kotor. Jadi makanya ada pertanian modern yang mungkin diajarkan juga di kampus. Bagaimana sih pertanian modern seperti itu? Kalau anak muda yang melek teknologi ataupun memang benar-benar berkeinginan di pertanian, ayo buktikan bahwa pertanian itu nggak cuma sekedar nyangkul ataupun kotor-kotor. Bahkan kita, terutama ya mungkin mahasiswa pertanian ataupun adik-adik saya mungkin yang ada di agroekoteknologi sekarang, ayo gitu kita cintai pertanian kita ini. Karena apa? Kedepannya ini pertanian akan lahan pertanian itu akan makin sempit. Yang kedua, pertanian modern itu kita yang tentukan nantinya. Kita akan perkenalkan ke masyarakat. Bahkan untuk kedepannya yang memegang pertanian itu ya kita. Gak akan orang lain, apakah nanti orang akuntansi atau kita. Makanya kalau dari saya, memang pernah mungkin pas saya menjadi mahasiswa, saya tuh meskipun jadi mahasiswa saya kurang mau terjun di pertanian, tapi ternyata setelah terjun di bidang penyuluhan pertanian seperti ini, pandangan saya tentang pertanian itu mulai berubah, bahwa pertanian itu nggak harus nyangkul, nggak harus kotor-kotoran. Seperti ada loh cara-cara yang memang kita tetap bertani tapi kita itu tetap modern, seperti itu sih. Berarti zaman sekarang tuh apa sih yang nggak bisa gitu kan Kak? Betul. Jadi peran anak muda nih, terutama kita sebagai mahasiswa pertanian itu sangat sangat penting gitu Kak untuk meneruskan pertanian selanjutnya gitu. Ya. Jadi kita sebagai anak muda seharusnya sudah mulai tertarik dan mulai terjun langsung, sadar bahwa sektor pertanian terutama di Indonesia itu menjadi sangat penting dan menjadi tulang punggung negara ya Kak, karena betul. penghasil pangan dan juga kita yang akan memberikan orang-orang makan tentunya. Seperti Betul itulah ya sekali, Kak ya. ya. Oke, yang terakhir Kak, kita nih sebagai anak muda, Kakak juga sebagai anak muda gitu kan, ataupun yang masih jadi mahasiswa pertanian nih, apa sih yang perlu kita lakuin Kak ke depannya, atau apa sih yang harus kita lakukan untuk membangun pertanian ke depannya? Baik, Pesannya mungkin Kak. kalau pesan saya pertama terkait kepada mahasiswa mungkin ya. Kalau untuk mahasiswa untuk sekarang, silakan pelajari pertanian itu dengan baik, silakan maksimalkan. Kalau mempelajari pelajari dengan baik, apa materinya silakan pelajari. Kemudian nanti misalkan kalau udah lulus silakan terjun ke masyarakat. Kalau memang nggak gitu ya silakan. Kita itu sebagai mahasiswa nanti akan kembali ke masyarakat. Apa yang ilmu kita dapat di bangku perkuliahan silakan terapkan langsung di masyarakat. Apalagi untuk sekarang rata-rata masyarakat kan kerjaannya di bidang pertanian. Silakan langsung terjun ke masyarakat. Silakan perkenalkan tentang pertanian modern kepada masyarakat seperti itu. Itu sih ke depannya. Jadi jangan sampai mahasiswa-mahasiswa ini, terutama mahasiswa pertanian, yang nanti terjunnya ke bank, atau ke sektor lain seperti itu. Harapan saya ya karena dia mahasiswa pertanian, silakan terjun di pertanian itu sendiri seperti itu.
Nah, teman-teman, dari penjelasan Kak Setian tadi kita tahu bahwa peran anak muda itu sangat penting, terutama mahasiswa pertanian itu sangat penting untuk menjadi penerus di bidang pertanian ke depannya, dan juga sekarang sudah era modern, teman-teman. Jadi penggunaan teknologi, kita harus melek dengan teknologi. Mari membangun perubahan di sektor pertanian sehingga bisa menghilangkan paradigma ataupun pandangan masyarakat tentang pertanian yang kotor. Tetapi mari kita bangun kepercayaan masyarakat bahwa pertanian itu sangat penting. Pertanian menjadi tulang punggung keluarga, tulang punggung negara, tulang punggung suatu kehidupan. Jadi mari kita anak muda untuk terus berkarya, untuk terus membangun bangsa kita, membangun sektor pertanian menjadi lebih baik lagi. Mungkin sampai sini dulu podcast kali ini. Kedepannya kita akan membahas begitu banyak tentang dunia pertanian. Terima kasih juga kepada pemateri kita yang luar biasa sudah menyempatkan diri untuk menjadi pemateri kita dan juga membagikan begitu banyak pengalaman beliau sebagai penjelas. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.